Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Prasetya Pancawardana, kelas 12 KA2 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur tembaga atau Cu. Tembaga dari bahasa Sanskrit tamra atau cuprum, cuprum adalah unsur kimia dalam jadwal berkala yang mempunyai simbol Cu dan nomor atom 29. Ia merupakan logam mulur yang mempunyai konduksian elektrik yang sangat baik dan digunakan secara meluas sebagai pengalir elektrik. Sifat-sifat utama tembaga adalah logam kemerahan dengan kekonduksian elektrik dan konduksian haba yang tinggi atau antara semua logam-logam tulen dalam suhu bilik. Hanya perak mempunyai konduksian elektrik yang lebih tinggi daripadanya. Apabila dioksidakan, tembaga adalah besi lemah. Tembaga memiliki ciri warnanya itu oleh sebab struktur jalurnya. Itu ia memantulkan cahaya merah dan jingga dan menyerap frekuensi-frekuensi lain dalam spektrum tampak. Bandingkan ciri-ciri optik ini dengan ciri-ciri optik perak, emas, dan aluminium. Tembaga terletak dalam keluarga yang sama seperti perak dan emas dalam jadwal berkala. Oleh itu, ia mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan kedua-dua logam itu. Kesemuanya mempunyai konduksian elektrik dan haba yang tinggi. Kesemua adalah logam yang mudah tertempa dalam keadaan cair, suatu permukaan jelas, atau apabila tiada cahaya sekitar. Logam itu kelihatan agak kehijauan dan begitu juga dengan emas. Perak tidak memiliki sifat ini, maka ia bukan merupakan warna pelengkap untuk warna pijar jingga. Apabila tembaga lebur berada dalam keadaan cahaya terang, kita dapat melihat kilau merah jambunya. Logam lebur tembaga tidak membasahkan permukaan dan mempunyai tegangan permukaan yang sangat kuat dan membentuk titisan hampir sfera apabila dituangkan atas suatu permukaan. Proses pengolahan tembaga. Proses pengolahan tembaga terdiri dari dua proses, yaitu proses pirometalurgi dan hidrometalurgi. Proses pirometalurgi, proses ini menggunakan temperatur tinggi yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar. Biji tembaga yang telah dipisahkan dari kotoran-kotoran atau tiling dipanggang untuk menghilangkan asam, belerang, dan selanjutnya biji ini dilebur. Selanjutnya, ini adalah diagram proses pirometalurgi tembaga. Proses hidrometalurgi. Metode ini dilakukan dengan cara melarutkan biji-biji tembaga atau leaching ke dalam suatu larutan tertentu. Kemudian tembaga dipisahkan dari bahan ikutan lainnya atau kotoran. Pada proses smelter menggunakan Mitsubishi proses, yang mana proses ini adalah proses yang bekerja secara kontinu. Dengan prosesnya yang kontinu adalah sebabnya semua proses berjalan secara tertutup. Dan dengan begitu proses ini dapat mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Proses kontinu ini memiliki 3 tahapan furnace, yaitu smelting furnace, lalu berlanjut ke seleksi lining furnace, dan terakhir baru ke converting furnace. Ketiganya dihubungkan oleh launder yang tertutup yang akan dilewati oleh molten material yang ditransfer dari suatu furnace ke furnace selanjutnya dengan memanfaatkan gravitasi. Ini adalah gambar 3 tahapan furnace. Pada smelting furnace, yang dimasukkan adalah konsentrat kering, flux berupa pasir silikat, batu bara, slag hasil converting furnace, dan recycling dust. Semuanya dimasukkan dengan sistem pneumatic conveying konsentrat dengan komposisi Cu 30%, S 30%, Fe 25%. Gangumin oles 15% akan dimasukkan ke dalamnya melalui apa yang disebut lens pipe. Lens pipe ini berguna pula untuk memberikan semacam aliran kuat yang mengakibatkan molten metal akan seperti teraduk secara alamiah. Pada proses di smelting furnace, konsentrat tadi akan
oksidasi dan melting dengan reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik akan menghasilkan panas, nantinya akan kumpulkan dan akan jual dalam bentuk uap keluar pelan. Dan molten metal yang masih tercampur dengan slag akan ditransfer ke furnace selanjutnya, yaitu slag cleaning furnace. Proses pada slag cleaning furnace adalah molten metal B berisi mata dan slag yang tadi transfer dari smelting furnace melalui launder akan dimanaskan oleh dua buah elektroda tipe Dahlia atau 2100 dan 1500 kVA. Dengan proses yang terjadi, maka mata yang di sana tergantung CU sebanyak 68% akan terpisah dengan slag dengan memanfaatkan prinsip perbedaan berat jenis, dan nantinya slag akan overflow dan nantinya akan dikirim ke industri semen sebagai bahan campuran pembuatan semen. Sedangkan meta akan berlanjut ke converting furnace melalui launder. Ada hal yang perlu diperhatikan di slag cleaning furnace, yaitu kita harus menjaga tidak terbentuknya Fe304. Terbentuknya Fe304 akan mengakibatkan lapisan di antara slag dengan mate. Lapisan Fe304 mengakibatkan mate tidak dapat terpisah menjadi underflow, sehingga nantinya molten metal yang berasal dari smelting furnace akan ikut terbuang akibat adanya lapisan itu. Pada converting furnace, mata yang dialirkan melalui yander dari slag cleaning furnace akan dicampur dengan satu imestone dan slag hasil converting furnace dengan sistem pneumatic conveying dan akan direaksikan dengan udara yang kayak oksigen. Dari hasil reaksi itu akan menghasilkan blister copper dengan kandungan 98,5% Cu dan slag yang mengandung 14% Cu. Dari keduanya, maka nantinya akan terpisah secara prinsip perbedaan berat jenis, di mana nanti blister copper akan diteruskan ke anode furnace dengan menggunakan sistem switching launder, dan slag akan dikembalikan ke proses smelting furnace untuk diolah kembali. Ini adalah contoh proses. Ini gambar 3 proses, yaitu smelting furnace, slag cleaning furnace, dan converting furnace. Ini adalah gambar proses-prosesnya tembaga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.